Berpikir secara berlebihan bisa membuat Anda semakin stres dan bahkan menjadi gila. Jika permasalahan pada diri Anda pendam sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi terpuruk. Gimana cara merubah pikiranmu yang selalu sedih dan galau menjadi semakin ceria? Kamu sangat tepat, disinilah tempatnya. Kami King Stoic akan memberikan motivasi-motivasi penting untuk kalian dengarkan. Maka dari itu amati video ini, dengarkan dan kerjakan. Ayo kita mulai. Kamu mulai hidup bukan untuk mendapatkan reaksi, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Tujuanmu, kedamaianmu, versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan yang paling kuat dari semua ini, sikap tenangmu yang tidak bereaksi. Keheningan yang kamu hadirkan bukan kebekuan, tapi kejelasan. Dia bisa saja tahu persis tombol apa yang dulu membuatmu goyah. Tapi sekarang, tombol-tombol itu tak lagi ada. Yang ada adalah batasan, fokus, dan kesadaran. Dan inilah hal yang jarang dikatakan orang. Ketika dia mulai merasa bahwa validasinya tak lagi memengaruhimu, saat itulah dia mulai bertanya-tanya. Ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang dulu mudah, kini tak lagi bisa ia jangkau. Energi yang dulu terpancar ke arahnya kini telah kembali padamu. Dan itulah momen di mana kamu tak lagi tergoyahkan. Kamu tidak lagi butuh validasinya. Kamu hidup dengan cara yang membuat hal itu jadi tidak relevan. Dan ketika kamu sudah merasakan kedamaian yang seperti itu, tak ada story, tak ada pesan tengah malam, tak ada gestur nostalgia yang bisa menarikmu kembali ke versi dirimu yang lama. Kamu telah menjadi versi dirimu yang utuh. Dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa dipalsukan. Nomor 4, kenangan yang tidak pudar. Awalnya, dia mungkin mengira kamu hanya sekadar fase. Seseorang yang akan mudah terlupakan, seperti kebanyakan yang datang dan pergi dalam hidupnya. Tapi ternyata tidak. Kehadiranmu berbeda. Bukannya menghilang, kamu justru menjadi standar baru. Kamu hadir tanpa drama, tanpa upaya berlebihan. Tapi justru karena itulah kamu membekas. Bukan karena kamu mencoba membuat kesan, tapi karena kamu hidup selaras dengan dirimu sendiri. Ada ketenangan dalam sikapmu, ada arah dalam langkahmu, dan ada ketegasan dalam caramu membawa diri. Tanpa disadari, kamu meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa sosok yang tidak berisik justru bisa begitu melekat dalam pikirannya. Kamu tidak pernah berusaha menaklukkan hatinya dengan janji manis atau tindakan besar yang penuh sorotan. Kamu tidak tampil untuk mengesankan, kamu hanya hadir dengan jujur. Dan itulah yang membedakanmu. Dalam dunia yang ramai dan penuh distraksi, kehadiran yang tenang seperti milikmu terasa langka. Seperti kata Marcus Aurelius, jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang seperti apa seharusnya orang baik. Jadilah orang baik. Kamu memilih untuk menjalani prinsip itu. Ketika banyak orang mengejar pengakuan, kamu memilih untuk menjadi nyata. Yang membekas bukan hanya apa yang kamu katakan atau lakukan, tapi energi yang kamu bawa. Ketulusan dalam mendengarkan. Cara kamu hadir sepenuhnya tanpa harus menguasai ruangan. Dan yang lebih penting, rasa aman yang kamu hadirkan, yang mungkin dulu tidak terlalu ia sadari nilainya, sampai rasa itu tak lagi ada. Sekarang saat dia berada di tengah kebisingan, bertemu wajah-wajah baru, menjalani percakapan yang ringan tapi kosong. Ada bagian kecil dari dirinya yang kembali mengingatmu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu autentik. Kamu tidak mencoba menjadi tak terlupakan. Kamu hanya hidup dengan integritas. Dan kehadiran seperti itu, sekali dirasakan, sulit digantikan. Ironisnya, kamu tidak pernah berusaha untuk dikenang. Kamu hanya menjalani hidup berdasarkan nilai-nilai yang kamu pegang. Tapi justru karena itulah kamu tak terlupakan. Ketika seseorang membawa lebih banyak kedamaian daripada tekanan, ketika energi mereka menenangkan alih-alih menuntut, maka bahkan ketidakhadiran mereka pun terasa. Mungkin dia tidak pernah mengatakannya secara langsung. Bisa jadi dia berpura-pura tidak pernah memikirkan masa lalu. Tapi jauh di dalam, saat segalanya hening, ada bagian dari dirinya yang tetap mengingatmu. Bukan sebagai bayangan romantis, tapi sebagai pengingat nyata tentang bagaimana seharusnya hubungan itu terasa. Dan inilah kenangan yang tak pudar. Bukan untuk membuatmu kembali ke belakang, tapi untuk mengingat betapa pentingnya kehadiranmu. Betapa berartinya energi yang kamu bawa, dulu dan sekarang. Karena entah orang lain menyadarinya atau tidak, getaranmu tetap terasa. Dan itu menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Jadi sekarang, aku ingin mendengar darimu. Bagian mana dari pesan ini yang paling menyentuh buat kamu? Tulis di komentar, atau cukup ketik,
Energi saya terasa bahkan dalam keheningan. Mari kita merenung bersama. Karena di dunia yang penuh hiruk-pikuk pencapaian, setiap orang yang memilih jalan ketenangan sedang menjalani perjalanan yang hanya sedikit orang punya keberanian untuk menempuhnya. Nomor 5. Pilihan barunya ternyata tidak sebanding. Awalnya dia mungkin mengira bahwa melangkah maju akan terasa seperti peningkatan, bahwa memilih orang baru akan membuka lembaran yang lebih baik. Tapi seiring waktu berjalan, dia mulai sadar, orang-orang baru mungkin menyenangkan, tapi tidak membangkitkan hal yang sama. Mereka tidak menantangnya, tidak memusatkannya, tidak membawanya kembali ke inti dirinya, seperti yang pernah kamu lakukan. Kamu bukan seseorang yang menyukai drama atau kekacauan. Kamu tidak merasa perlu menarik perhatian setiap saat. Kamu membawa ketenangan. Dan sekarang, ketidakhadiran itu mulai terasa. Diam-diam, dia merindukan stabilitas yang dulu pernah ada. Sosok yang tidak perlu membuat keributan untuk menunjukkan kekuatan. Yang tidak mengejar perhatian, tapi selalu hadir dengan tenang dan teguh. Mungkin orang yang bersamanya sekarang memenuhi ponselnya dengan pujian, perhatian, bahkan rayuan tanpa henti. Tapi entah kenapa semua itu terasa kosong. Karena jauh di dalam hatinya ada kerinduan akan seseorang yang tidak sibuk membuat kesan, tapi justru menghidupkan rasa. Kamu tidak pernah memaksa. Kamu hanya hadir dengan cara yang membuatnya merasa aman, dihargai dan didorong untuk tumbuh. Kamu mendengarkan dengan sepenuh hati. Kamu memimpin tanpa mendominasi. Kamu mengambil keputusan berdasarkan nilai, bukan emosi sesaat. Dan itulah yang membedakanmu dari banyak orang. Karena banyak yang bereaksi, bukan merespons. Banyak yang ingin dikagumi, bukan menjadi otentik. Banyak yang kehilangan jati dirinya saat ingin disukai. Tapi kamu tetap teguh. Sekarang, di waktu-waktu sunyi, dia mulai membandingkan. Bukan secara sengaja, bukan dengan kata-kata, tapi ada kontras yang tumbuh dalam diam, antara yang dulu terasa damai dan yang sekarang hanya bising, antara yang membuatnya merasa utuh dan yang hanya membuatnya sibuk. Dia punya banyak pilihan, tapi entah kenapa malah merasa kosong secara emosional. Kenapa begitu? Karena perhatian yang ramai bisa memudar, pesona yang dibuat-buat bisa hilang, tapi rasa dilihat dan benar-benar disambut oleh seseorang yang hidup dengan integritas, itu sulit dilupakan. Epictetus pernah bilang, bukan benda-benda itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan pendapat kita tentang benda-benda tersebut. Dan mungkin sekarang pendapatnya mulai berubah. Dulu dia pikir bisa menemukan sesuatu yang lebih baik. Sekarang dia mulai sadar yang lebih baik, bukan yang lebih mencolok, bukan yang lebih kaya, bukan yang lebih sering memuji, tapi yang lebih tenang, lebih konsisten, lebih otentik, lebih kamu. Biarkan dia menjelajah, biarkan dia mengejar hal-hal yang tampak menarik. Karena seseorang yang hidup dengan keteguhan hati tidak akan berkompetisi untuk diperhatikan. Dia tahu nilainya akan terlihat seiring waktu. Dan pelan-pelan, dia mulai menyadari, pilihan barunya bukan peningkatan, tapi lebih seperti gangguan dari sesuatu yang belum siap dihargai saat itu. Nomor 6, pertumbuhanmu kini tak bisa disangkal. Sementara dia sibuk mencari keluar, kamu justru menengok ke dalam. Dan dari sanalah muncul versi baru dirimu. Lebih kuat, lebih jernih, dan lebih utuh. Dia mungkin tak lagi di dekatmu, tapi perubahanmu terasa bahkan dari jauh. Dulu dia mengenalmu sebagai seseorang yang masih terpengaruh oleh diamnya, ketidakpeduliannya, atau bahkan kepergiannya. Tapi sekarang semua itu tak lagi punya pengaruh yang sama. Kamu tidak marah, kamu tidak terluka, kamu hanya tumbuh. Dan pertumbuhan seringkali tidak berisik. Kadang ia hadir dalam bentuk bangun pagi dengan arah yang jelas, bukan kebingungan. Dalam bentuk memilih untuk tidak meminta cinta yang tidak ditawarkan. Dalam bentuk menolak tampil demi validasi. Kamu mulai memilih kedamaian, bukan pertunjukan. Karena kamu tahu, apa yang dibangun dari dalam akan bersinar keluar pada waktunya. Dan sekarang dia bisa melihatnya. Kamu yang dulu ingin dilihat, kini hadir karena kamu sudah melihat dirimu sendiri dengan jelas. Kamu tidak perlu berteriak tentang perubahanmu. Kamu menjalaninya dan itu terlihat. Kamu berhenti berusaha cukup untuk seseorang yang tak pernah benar-benar melihatmu. Dan mulai membangun versi diri yang cukup untuk hidup yang kamu impikan. Kamu membangun disiplin, belajar pengendalian emosi, mengasah ketegasan dalam arah. Kamu belajar untuk diam tanpa menjadi pasif. Dan dari sanalah muncul ketenangan yang tidak bisa diabaikan. Sekarang dia melihat jejak langkahmu, entah lewat cerita, pencapaian, atau sekadar energi yang terpancar darimu. Dan mungkin tanpa dia sadari, sesuatu dalam dirinya mulai tergugah. Bukan karena kamu sedang bermain peran,
Tapi karena transformasimu nyata, dia mungkin telah melepaskan satu versi dirimu, tapi dia tidak pernah mengira versi ini yang akan muncul. Yang lebih tenang, lebih matang, lebih terarah. Kamu bukan lagi bagian dari ceritanya. Kamu telah menjadi kisahmu sendiri, ditulis dengan niat, dibingkai oleh kedisiplinan, dan dituntun oleh seseorang yang tidak lagi menunggu untuk dipilih, tapi sudah memilih dirinya sendiri. Dan itu, temanku, adalah jenis pertumbuhan yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Nomor 7, dia teringat akan kedewasaan emosional yang kamu miliki. Kebanyakan orang terburu-buru bereaksi, tapi kamu memilih untuk merespons dengan tenang. Kamu tidak terpancing saat diprovokasi. Kamu tidak memohon saat ditinggalkan. Ketahanan yang kamu miliki bukan kelemahan. Itu adalah tanda dari kedalaman dan kebijaksanaan. Seperti kata Seneca, tidak ada orang yang benar-benar bebas jika ia belum bisa menguasai dirinya sendiri. Dan kamu sudah sampai di titik itu. Di saat orang lain meluapkan emosinya tanpa arah, kamu tetap stabil. Kamu tidak membalas hinaan dengan teriakan, tidak membalas keheningan dengan kemarahan. Kamu berdiri teguh, bahkan dalam situasi yang bisa mengguncang siapa saja. Mungkin awalnya dia mengira kamu tidak peduli. Mungkin dia salah menilai ketenanganmu sebagai jarak. Tapi seiring waktu, dia mulai menyadari bahwa itu bukan karena kamu tidak punya perasaan. Justru karena kamu begitu sadar akan perasaanmu, sehingga kamu tidak membiarkan mereka mengendalikanmu. Saat dia mencoba memancing reaksi, menguji batasmu, memainkan permainan emosional, kamu tidak terpancing. Kamu tidak membalas api dengan api. Kamu memilih kedamaian daripada gengsi, kejelasan daripada kekacauan. Kamu tidak perlu mengangkat suara untuk membuktikan kekuatan. Kamu menunjukkannya dalam ketenanganmu. Sekarang, setelah kamu tak lagi di sisinya, dia bisa melihat kontrasnya. Dengan orang-orang yang datang setelahmu, dia merasakan perbedaannya. Mereka mudah tersinggung, mereka bereaksi berlebihan, mereka haus pengakuan. Tapi kamu tetap membumi. Kamu seperti seseorang yang berjalan di tengah badai tanpa goyah. Bahkan dalam konflik, kamu tidak hancur. Kamu tidak mencari persetujuan. Kamu memilih untuk bernapas, merenung, dan menanggapi dari hati yang dewasa, bukan dari ego yang terluka. Dan bagian dari dirimu itu tetap melekat dalam pikirannya. Karena kedewasaan emosional bukan hal biasa dan tidak mudah dilupakan. Dia ingat bagaimana kamu tetap hadir tanpa menjadi posesif. Dia ingat bagaimana diam yang kamu pilih seringkali lebih bermakna daripada debat panjang. Di tengah dunia yang penuh kegaduhan, kamu adalah ketenangan yang tak pernah ia sangka akan begitu ia rindukan. Kehadiranmu meninggalkan kesan. Bukan hanya sesaat, tapi membekas. Menyentuh momen-momen hening yang muncul di antara pikirannya. Saat Rio reda, ketika drama kehilangan daya tariknya, justru kamu yang tenang, dewasa, dan kuat dalam diam, yang terlintas kembali di benaknya. Karena itulah kekuatan dari hati yang terlatih. Ia tidak hanya membentuk cara kita merespons, tapi juga cara orang lain mengingat kita. Sebelum kita lanjut ke poin berikutnya, coba renungkan sejenak. Pernahkah kamu menyadari bagaimana satu momen ketenangan bisa mengubah seluruh arah hubungan? Jika iya, bagikan di kolom komentar atau cukup ketik, ketenangan adalah kekuatan. Kadang, diam dan kesadaran diri jauh lebih lantang daripada kata-kata. Nomor 8. Ketika ia menyadari bahwa kamu adalah cermin, yang hilang darinya bukan hanya kamu, tapi juga versi dirinya yang sedang tumbuh di sekitarmu. Kamu tidak pernah mencoba mengubahnya. Kamu tidak memaksa. Kamu tidak memberi tuntutan. Tapi kehadiranmu sendiri sudah menjadi inspirasi. Kamu adalah sosok yang memberi contoh lewat tindakan, bukan lewat kata-kata yang keras. Kamu tidak datang untuk menyelamatkan atau memperbaiki siapapun. Kamu hanya berdiri kokoh dalam kedamaianmu sendiri, dan dari situ, secara alami kamu memantulkan sisi-sisi terbaik yang ada dalam dirinya. Sementara orang lain membuatnya merasa harus berubah agar diterima, kamu justru memberinya ruang untuk berkembang tanpa rasa takut atau tekanan. Dan itu bukan hal yang mudah ditemukan. Ketika ia bersamamu, pola pikirnya mulai berubah. Kata-katanya lebih terarah, langkahnya terasa lebih ringan, tapi penuh makna. Bukan karena ada sihir di antara kalian, tapi karena ada keselarasan. Energi tenang dan stabil yang kamu bawa membuatnya merasa cukup aman untuk bertransformasi. Kamu tidak reaktif, kamu tidak mudah goyah oleh kekacauan, dan itulah yang menunjukkan padanya seperti apa wujud kestabilan emosional. Dalam ketenanganmu, dia melihat versi dirinya yang ingin ia capai, bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu menjalani hidupmu dengan tulus dan konsisten. Dan saat itu, ia mencerminkanmu, menjadi lebih fokus, lebih terarah, bahkan lebih lembut,
atau lebih kuat, tergantung siapa dirinya. Semua itu karena kamu menjadi teladan yang nyata, bukan karena kamu memberinya perintah. Kini setelah kamu tidak lagi berada di dekatnya, ia merasakan kehilangan itu dengan cara yang tak selalu bisa dijelaskan.